lupa, Intan ingat kan? Ya, ingat dong. Kita bahas apa hari ini? Bahas tentang demensia. Ya. Nah, itu dia. Tapi kan takut banget nih Dokter Vito dan juga Dokter Amalia. Kan sering banget ya kita tuh ada lah ya namanya dalam hidup yang namanya lupa-lupa. Tapi nggak semua lupa itu demensia kan ya, Dok? Iya, benar. Jadi nggak semua lupa itu demensia ya. Jadi demensia itu adalah lupa yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Gitu. Jadi kalau misalkan lupa yang misalnya gini, lupa tanggal ya tadi nih, lupa hari ini, hari ini tanggal berapa ya, kan sering tuh kayak gitu, atau lupa nama orang. Nah itu bisa dihitung demensia atau enggak supaya mereka nggak khawatir nih, maksudnya gitu. Ya, jadi kalau misalnya lupa-lupa hal yang ringan gitu ya, terus misalnya kita dikasih pancingan gitu, oh ini kan misalnya hari apa, oh yang kemarin misalnya nih hari Minggu, sekarang hari apa, hari Senin, oh iya ingat, gitu berarti itu bukan demensia gitu. Yang jelas kalau demensia itu akan mengganggu aktivitas sehari-hari. Jadi misalnya nih ya, demensia itu tanda-tandanya seperti ngulang-ngulang pertanyaan yang baru-baru terjadi itu udah nggak ingat lagi. Kayak gitu. Jadi barusan ngomong tapi udah bener-bener nggak ingat lagi, lupa. Iya, jadi tapi tanya sampai lagi. lupa sama sekitar nggak, misalnya kayak pasangan kah atau siapa? Jadi kalau masih awal, tahap awal itu justru yang hilang atau yang terganggu adalah ingatan yang istilahnya recent memory yang baru aja terjadi. Namun seiring dengan waktu itu justru memori-memori yang hilang yang lama seperti teman gitu ya, keluarga itu bisa mulai lupa. Itu berarti tahapnya udah lebih lanjut lagi. Jadi ingatan lama malah biasanya masih ingat, yang Masih baru ingat. yang lupa gitu. Itu kalau yang nggak normal itu ya. Iya. Oke, tapi untung saya ingat sekarang. Kita punya fakta mitos. Lihat dulu yang berikut ini. Stres terjadi saat tubuh harus merespons situasi yang dapat menimbulkan bahaya. Gejalanya meliputi jantung yang berdebar atau berdetak lebih cepat, berkeringat, dan otot yang tegang. Namun ada yang mengatakan jika terlalu banyak yang difikirkan dan memicu stres dikaitkan dengan demensia. Ini fakta atau mitos? Ya, fakta atau mitos, Dok? Oke, demensia terjadi karena terlalu banyak dipikirkan. Fakta. Oh, fakta. Ya. Oh. Jadi pada awalnya misalnya terlalu banyak yang dipikirkan itu mungkin kayak overthinking gitu ya, stres gitu. Nah pada awalnya mungkin hanya mengganggu atau istilahnya adalah gangguan atensi atau gangguan pemusatan perhatian. Tapi nanti lama-kelamaan apabila tidak dikendalikan dan menjadi stres, apalagi depresi yang berlangsung selama bertahun-tahun, itu bisa meningkatkan risiko kita terkena demensia. Jadi kalau kita sering overthinking itu bisa memicu, Dok. Jadi harus kayak, maksudnya bisa sampai akhirnya demensia itu dalam jangka waktu yang cukup lama. Iya, kalau nggak dikendalikan ya, bukan terus kita overthinking gitu sebulan 2 bulan terus besoknya demensia, ya nggak gitu juga. Jadi ada prosesnya, biasanya nanti kalau nggak dikendalikan bisa tadi yang saya bilang bisa stres, depresi, dan akhirnya demensia. Nah, mudah-mudahan sekarang ini bisa mengobati supaya nggak terlalu banyak kepikiran mengenai demensia. Ini dia fakta mitos yang kedua. Silakan. Demensia atau yang lebih dikenal dengan penyakit pikun kerap dianggap remeh karena mayoritas hanya diidap oleh mereka yang berusia di atas 65 tahun. Namun tren pengidap penyakit demensia kian menanjak di Indonesia. Ada yang menyatakan jika demensia merupakan penyakit keturunan. Ini fakta atau mitos ya? Mitos. Oh, mitos, Dok. Ya, jadi sebagian besar demensia itu tidak berkaitan dengan faktor keturunan. Gitu. Jadi demensia lebih dipengaruhi oleh gaya hidup kita. Jadi, Gaya hidup? Iya, gaya hidup kita Yang seperti seperti apa pola tuh? makan, pola tidur, olahraga, dan juga tadi pengendalian stres. Nah, jadi kan orang bilang katanya gini, kalau misalkan orang banyak nganggurnya katanya jadi cepet pikun. Makanya mereka lagi pada main teka-teki itu, biar cepet mikir terus. Nah, tapi kalau kebanyakan mikir juga jadi demensia. Nah, keseimbangannya gimana nih? Nah, itu tadi, jadi kita harus istilahnya ada relaksasi juga gitu. Jangan terlalu, kalau tadi kan seperti yang jadi kurang tidur, kalau kurang tidur jadi gangguan pemusatan perhatian, gangguan fokus. Nah, itu yang bisa bikin resiko menjadi meningkat. Oh gitu, jadi ya udah masalah sehari dulu ya. Kalau waktu istirahat ya istirahat, nanti besok kita pikirkan atau kita kerjakan lagi berikutnya gitu. Oke, nah tuh Dok, tadi kan Dokter Vito bilang harus ada tetap yang dikerjakan sebenarnya bagi kita supaya melatih otak untuk terus berpikir dan juga berkonsentrasi. Ini ada nggak sih, Dok, gerakan-gerakan atau permainan apa nih yang bisa dilakukan mungkin di rumah untuk melatih konsentrasi kita? Gimana ini, Dok? Kalau yang sudah ada penelitiannya itu sebenarnya senam poco-poco itu bisa mencegah demensia.
Karena gerakannya. Karena gerakannya dia menstimulasi kedua belah otak ya, otak kanan dan otak kiri seperti itu. Tapi juga ada gerakan-gerakan simpel yang bisa dilakukan untuk memperbaiki atau tetap menjaga supaya kita tidak demensia. Oke, gimana tuh dok gerakan? Langsung nih. Boleh langsung Ini nggak praktekin? pakai musik ya? Gimana dok gerakannya? Oke, yang pertama seperti ini. Gitu, Oke, bisa dilakukan ya. Jadi berbeda ya, kita kan melakukan yang tangan kanan dan Ganti-ganti tangan tangan kiri. ya? Ganti-ganti tangan. Oh. Ini sebanyak 10 gerakan atau sebisanya. 10 Jadi- gerakan? Jadi nggak 10 boleh kali kebalik, maksud. sama harus ingat, ini udah berapa kali nih? Harus sinkron Ya ya. kan? Nah, coba Oke. ingat nggak di rumah berapa kali? Gitu. Aku udah nggak inget tadi sejak awal. Nggak Soalnya ngitung awal nggak soalnya. ngitung. Nggak soalnya. ngitung. Jangan Lalu yang kedua, bikin-bikin. gerakan seperti ini. Oh gitu, di Oh. gerakan ini ya. Mungkin Ya. seperti orang menari. Ini yang kedua ya dok ya. Ini Iya. supaya kita konsentrasi, Iya, mana yang harus konsentrasi. terbuka dan mana yang Iya, tertutup mana ya. harus nutup. Jadi harus sinkron ya, nggak Oke. boleh. Terus kiri dulu, kanan dulu, misalnya gitu ya, Ya. ingat kali ya, gitu. Yang ketiga apa dok? Yang ketiga begini. Oh, ini agak susah nih kayaknya. Ini apa, Dok? Coba, Oh. bisa nggak? Coba pemirsa di rumah boleh diikuti. Susah ya. Kalau nggak bisa berarti Harus gimana? konsentrasi. Ini semuanya 10 kali dok. 10 kali. 10 kali kanan, 10 kali kiri yes. gitu. Oh, 10 kali kanan, 10 kali kiri. Terus berapa set? Diulangi itu, lagi? sebanyak mungkin nggak masalah. Oh. Gitu ya, tapi itu juga tergantung kalau masih bisanya 5 kali ya 5 kali, nanti meningkat lagi gitu ya. Lalu yang keempat, Keempat ada lagi? Ada Oh, kira cuma dong. 3. Ternyata ada lagi gimana dok? Tapi nanti aja dong. Mungkin kita Oke. bakalan praktekin ya. Oke. Nanti kita lihat dokter Vita. Dokter Vita kan udah penasaran banget. Iya, aku pengen tahu karena kita selanjutnya juga selain melatih gerakan senam tadi, juga ada pembahasan mengenai Alzheimer. Tahu kan banyak orang yang mungkin Alzheimer itu sampai mereka ikat pinggang aja lupa. Kadang-kadang pakai celana pun mereka lupa bagaimana caranya. Dan itu sangat berat sekali. Apakah demensia ini terkait dengan Alzheimer? Kita akan bahas dalam segmen selanjutnya, tetap di Hidup Sehat. Ayo bahas apa dokter Ingat Vito? dong, kita bahas gimana cara supaya nggak lupa. Nah, itu kan. Nah, sekarang yang pertama di pertanyaan yang berikutnya ya, bahwa kalau ada gerakan yang bisa mencegah kita cepat demensia itu gimana tadi? Iya, tadi yang ada keempat. satu lagi ya, yang keempat keempat, ya. ya, Yang gimana? keempat gimana dok? Main. Kita sentuh kuping kiri dengan tangan kanan. Wah, agak sulit nih. Oh kayaknya. gitu ya. Gini. Bisa. Bisa. 10 kali kanan, 10 Iya. kali Tahu kiri aja juga pada sama bisa ya. kan? Coba Oke. tes dulu. Ayo Nah, dilakuin. bisa ya kayaknya ya. Bisa, Nah, ya, bisa, bisa. bisa. Oke, Oke. di rumah bisa ya. Kalau misalkan nggak bisa, ya cobalah. Mungkin mudah-mudahan dengan latihan berhasil ya gitu. Nah, tadi kita bahas mengenai ada orang yang mungkin berpikir ini demensia atau cepat lupa itu hal yang sama. Kita lihat dulu fakta mitos yang berikutnya. Demensia merupakan suatu sindrom yang terkait dengan penurunan fungsi otak yang berkelanjutan. Gangguan ini sering terjadi pada orang-orang berusia di atas 65 tahun atau lansia dan tidak pada usia muda. Ini fakta atau mitos ya? Oke. Fakta atau mitos dok? Demensia tidak dapat menyerang orang dewasa namun menyerang orang mitos. Oh ini mitos? Ya. Oh. Jadi demensia Jadi orang dewasa bisa. juga, Jadi- dewasa muda dan dewasa bisa? Oh. Betul. Demensia yang terjadi pada usia kurang dari 65 tahun itu bisa terjadi, namanya early onset demensia. Jadi bukan hanya orang yang sangat lanjut usia saja yang bisa terkena demensia. Nah, biasanya kalau yang seperti ini itu terkait dengan kelainan genetik. Oh kelainan genetik. Hmm. Bisa juga karena penyebab lain nggak? Tadi dokter bilang kan sempat penyebabnya itu banyak ya. Ada dari pola hidup juga, olahraga dan lain-lain. Enggak, kalau khusus yang kurang dari 65 tahun, demensianya biasanya karena genetik. Atau misalnya juga ada karena kecelakaan, bisa juga sih, atau orang yang sering menerima pukulan di kepalanya seperti petinju gitu. Nah, itu bisa. Ya, dulu waktu itu pernah ada juga kisah mengenai pemain American football ya, yang karena sering terbentur juga akhirnya dia demensia lebih dini. Ya. Sekarang kalau mungkin pemirsa banyak yang masih bertanya, apakah ini sama dengan Alzheimer apa tidak? Oke, Alzheimer itu adalah suatu bentuk demensia yang paling sering. Dia sekitar 60-80% dari demensia itu adalah Alzheimer. Gitu. Atau orang Indonesia kita nyebutnya pikun, gitu ya. Tapi ini adalah merupakan pikun yang nggak normal. Jadi dia sampai mengganggu kegiatan sehari-hari. Nah, ini kalau gitu sekarang tipsnya deh, bagaimana caranya supaya otak saraf tetap awet muda, jadi nggak cepat lupa
jadi tetap ingat gitu ya. Gimana tipsnya? Oke, tips supaya mencegah demensia yang pertama adalah sering-sering stimulasi otak. Jadi otak itu use it or lose it gitu kan. Semakin kita sering menggunakannya, itu otak akan semakin sehat. Gimana caranya? Banyak belajar hal baru, misalnya seperti bahasa, bisa belajar bermain musik atau melukis seperti itu. Yang kedua adalah atasi faktor resikonya, seperti hipertensi, diabetes, kolesterol. Nah, itu harus diatasi. Lalu yang ketiga adalah pola hidup sehat tentunya. Jadi tetap olahraga rutin, makan makanan yang bergizi, pola tidur yang baik, dan hindari stres. Nah, ini hindari stres dengan olahraga atau dengan tidur malam, suka begadang. Itu sebenarnya secara singkat, bagaimana tuh caranya dia bisa mempengaruhi sehingga orang jadi demensia? Ini supaya sebagian tips juga bahwa ini loh, sadar kita melakukan ini karena ingin tetap ingat dan nggak cepat lupa gitu maksudnya. Ya, jadi memang harus semuanya tentu harus dilakukan ya, gitu. Olahraga tetap harus dilakukan, misalnya 30 menit sehari seperti itu kan, atau misalnya tadi tidur juga tetap paling enggak 6 sampai 7 jam lah sehari gitu, itu tetap harus dilakukan, Dokter Vito. Supaya kita otaknya juga nggak terlalu exhausted gitu ya, terlalu lelah sehingga mempermudah terjadinya stres, depresi yang akan meningkatkan resiko demensia. Nah, gitu. Emang sih kalau kurang tidur kadang-kadang tuh kayak bawaannya kesel kan, pingin marah-marah. Nah itu mempengaruhi ternyata ya dok ya? Ya mungkin karena kalau kita kurang tidur tuh atau kita stres itu sebenarnya ada peradangan kan, inflamasi lah gitu ceritanya. Kalau kita olahraga itu sebenarnya menurunkan faktor inflamasi juga. Jadi kita melawan dengan cara pola hidup sehat, tidur yang cukup, kan sel-sel saraf bisa beregenerasi, bikin lagi baru lagi, memperbaiki diri. Kalau kita olahraga juga sama, dia memancing hormon-hormon untuk bisa membuat kita happy dan memperbaiki peradangan juga. Makanya itu penting supaya ya cepat lupa gitu. Iya itu dia, makanya biasanya aku mau olahraga lah ya. Tapi dokter, tadi kan ada hubungannya antara demensia dengan Alzheimer ya dok ya. Ini tahapannya sampai ke Alzheimer itu seperti apa dokter? Oke, yang pertama biasanya itu adalah yang dinamakan mild cognitive impairment. Jadi lupa-lupa kecil yang sehari-hari seperti itu ya, tapi masih belum mengganggu kegiatan. Nah, itu kalau misalnya dibiarin lama-kelamaan itu bisa beresiko nanti setelah berpuluh tahun ke depan itu resiko demensianya atau pikun yang nggak normal meningkat. Jadi pertama memang pelan-pelan dulu tadi ya, yang namanya mild cognitive impairment atau gangguan yang ringan dulu gitu ya. Tapi kalau nggak dikelola, nggak diperhatikan tadi faktor-faktor risikonya, terus dia tetap stres, apalagi jadi depresi, itu akan meningkatkan risiko sehingga nanti saat tua mudah menjadi demensia. Kalau asupan vitamin atau makanan tertentu ada nggak sih yang bisa membantu supaya nggak cepat lupa gitu? Ya, kalau mengenai makanan, tadi tentu vitamin-vitamin otak seperti vitamin B gitu ya, dan juga vitamin D. Nah, vitamin D itu dalam makanan banyak terkandung di misalnya di susu sapi, susu kedelai, di kuning telur, yogurt, makanan laut itu banyak terkandung vitamin D. Oke. Nah, tapi dok ini kenapa ya dok ya di Indonesia tuh tinggi sekali kasus demensia ya? Kasus demensia sangat tinggi ya karena mungkin kita terlalu pola hidupnya banyak makanan yang kurang sehat mungkin ya, kebanyakan gorengan bisa, terus polusi seperti itu ya, jarang olahraga, itu adalah faktor-faktor yang bikin cepat demensia. Nyatanya gaya hidup waktu lagi mudanya memang harus dikelola ya. Harus banget ya artinya. Wah, ya, dia otak atau kabel listrik kita tuh harus dirawat itu gitu deh. Semua hal yang memperburuk ya tadi darah tinggi, stres, kurang tidur, kurang olahraga itu dilawan justru dengan sebaliknya. Rajin olahraga, tidur cukup, makanan yang bagus. Nah, mudah-mudahan dengan yang begitu ya kita namanya ikhtiar ya. Mudah-mudahan dengan demikian kita bisa menjaga kabel listrik otak kita tetap bagus dan tidak cepat lupa, tidak demensia gitu. Iya betul sekali. Terima kasih banyak dokter penjelasannya. Terima kasih. Oke, dan ingat bahwa ini sudah 30 menit kita menemani Anda, jadi kita udah pamit untuk undur diri, tapi kita akan kembali lagi hari apa coba? Hari Senin sampai Jumat, jam setengah 10 sampai dengan jam 10 hanya di TV One pastinya. Ngetes nih ya. Iya, ngetes. Kan siapa tahu lupa, tapi ternyata ingat ya. Oke, saya Dr. Vito Damai. Saya Intan Samadina. Ingat, Indonesia hidup sehat.